Pasti udah nggak asing lagi dong ya sama trik viral menyuburkan tanaman pakai micin atau MSG. Katanya sih bisa bikin tanaman jadi subur banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik klaim ini. Pertanyaannya sekarang, ini tuh beneran pupuk ajaib yang murah meriah atau jangan-jangan sebuah trik berbahaya yang punya risiko tersembunyi dan bisa merusak tanaman kesayangan kita? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari membongkar mitos keajaiban micin ini dulu ya. Kita cari tahu apa sih yang sebenarnya bikin dia bekerja. Jadi gini, rahasia utamanya itu ternyata bukan di MSG-nya sendiri. Bukan. Kuncinya itu ada di satu elemen kimia di dalamnya. Natrium. Betul, natrium atau sodium. Nah, sekarang kita fokus ke si natrium ini ya. Emangnya apa sih peran elemen ini dan gimana cara kerjanya sama tanaman? Jadi gini, natrium atau Na itu elemen yang unik banget. Kenapa? Karena dia bisa, ibaratnya nih, nyamar jadi kalium, salah satu nutrisi paling penting yang dibutuhkan tanaman buat tumbuh. Coba deh perhatiin tabel ini. Kelihatan kan? Baik natrium maupun kalium itu sama-sama ada di golongan kimia 1A dan punya muatan positif yang sama. Nah, karena mirip banget inilah tanaman bisa tertipu gitu. Dia nyerap natrium seolah-olah itu kalium. Nah, tapi justru disinilah letak masalahnya. Ini penting banget. Karena muatannya sama, dua elemen ini malah jadi musuhan, jadi antagonis. Makanya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah campurin pupuk yang ada natriumnya sama pupuk kalium. Bukannya bantu, mereka malah bakal saling ganggu dan ngerusak tanaman. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain yang cukup menarik. Gimana kalau kita anggap MSG ini semacam doping buat tanaman? Dan ini bukan cuma kiasan loh ya. Analogi ini datang langsung dari seorang penyuluh pertanian lapangan yang bilang kalau pemberian natrium itu bisa aja fungsinya kayak doping yang memacu performa tanaman secara nggak wajar. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang banget. Di satu sisi, buah jangka pendeknya kelihatannya bagus kan? Tumbuhnya cepat, buahnya cepat keluar. Tapi coba kita lihat sisi lainnya, resiko jangka panjangnya. Bunganya keluar kecepatan, daunnya jadi kuning terus layu, umurnya jadi pendek banget, dan bahkan bisa bikin tanamannya mati. Ada satu lagi nih, analogi yang dalam banget dari sumbernya. Katanya, maksa tanaman buat berbunga terlalu dini, itu ibarat pernikahan di bawah umur. Tanaman itu kan belum siap secara biologis. Jadi ini bahaya banget, dan bisa merusak kesehatan tanaman itu sendiri ke depannya. Jadi, apa dong intinya? Semuanya, benar-benar semuanya, kembali ke satu hal, takaran. Dosis, karena dosis inilah yang jadi pembeda antara sesuatu itu jadi obat atau malah jadi racun. Yuk kita lihat datanya langsung biar jelas. Contohnya buat tanaman kacang tanah ya, dosis optimal MSG itu cuma sekitar 3-6 gram. Dikit banget kan? Kalau dosisnya dinaikin sedikit aja, jadi 9-12 gram, tanamannya langsung dipaksa buat berbunga prematur. Gimana dengan tanaman yang lebih besar, kayak kakao? Mengejutkan, ternyata dosisnya juga tetap rendah banget, cukup 6 gram aja. Dan perlu diingat ya, ini pun cuma buat tanaman yang masih muda di fase awal pertumbuhannya. Lanjut ke sayuran daun kayak pakcoy. Nah, di sini batasnya lebih jelas lagi. Menurut penelitian, kalau kita kasih lebih dari 15 gram, itu udah jadi racun, malah bisa nurunin kualitas dan menghambat pertumbuhan tanamannya. Terus gimana sama tanaman hias kita di rumah? Wah, ini lebih kecil lagi dosisnya. Bayangin deh, cuma 1 gram. Itu pun dikasihnya cuma 2-3 kali aja selama masa pertumbuhannya. Bener-bener harus presisi banget kan? Oke, setelah ngobrolin soal kimia dan dosis, sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat filosofi yang lebih luas tentang merawat tanaman. Apa sih pesan utamanya? Inti pesannya sebenarnya sederhana, tapi penting banget. Tanaman itu makhluk hidup, jadi perlakukan dia dengan spesial. Kasih dia lingkungan yang sehat, utamain nutrisi organik dulu sebelum yang kimia, dan yang nggak kalah penting, rawat dia dengan rasa senang dan positif. Nah, setelah kita tahu semua ini, plus minusnya, risikonya, pentingnya dosis, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing kan? Bagaimana cara Anda akan memilih untuk merawat tanaman Anda? Jadi bahan renungan kita bersama ya.